Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaidatul Lutfiah, NIM 210321100063 dari kelas Agribisnis G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari preferensi konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang dengan menggunakan analisis conjoint. Saya akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran, yang kelima daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Tanaman pisang merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara yang kini sudah tersebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia cocok untuk pertumbuhan tanaman pisang. Hampir setiap perkarangan rumah di Indonesia terdapat tanaman pisang. Hal ini dikarenakan tanaman cepat menghasilkan, dapat berlangsung lama, mudah ditanam, dan mudah dipelihara. Tanaman pisang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan hidup manusia. Selain buahnya, bagian tanaman yang lain seperti bonggol, daun, batang, dan jantungnya juga dapat dimanfaatkan. Tetapi dari seluruh bagian tanaman pisang, buah pisang dan daun pisanglah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari seluruh bagian tanaman pisang, jantung pisang merupakan salah satu bagian yang masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan dari bagian tanaman pisang tersebut sampai saat ini masih sangat terbatas dan belum optimal. Dan pembuatan abon dapat dijadikan salah satu alternatif pengolahan bahan pangan sehingga umur simpan bahan pangan dapat lebih lama. Pembuatan abon juga merupakan upaya untuk menaikkan nilai ekonomi dari jantung pisang. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu mengapa memilih komoditas jantung pisang untuk dibuat abon, dan yang kedua atribut-atribut apa yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam membeli abon dari jantung pisang. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk mengetahui karakteristik dari jantung pisang, yang kedua untuk mengetahui atribut pada produk abon dari jantung pisang, dan untuk manfaat dari penelitian ini yaitu bisa menganalisis tingkat preferensi dan urutan kepentingan konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yang pertama yaitu ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Responden diambil sebanyak 30 orang yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif yang menggunakan analisis conjoint dalam teknik analisis data. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel karakteristik responden dan variabel dalam proses conjoint. Nama merupakan variabel karakteristik responden, sedangkan variabel dalam proses conjoint menggunakan 5 atribut yang melekat pada pemilihan abon, di mana masing-masing atributnya memiliki 2 level. Selanjutnya yaitu tahapan analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis conjoint. Analisis conjoint adalah analisis yang paling umum untuk diterapkan terhadap riset pasar dan studi pengembangan produk dengan tujuan memperoleh nilai kegunaan atau part word yang dapat mewakili kepentingan setiap aspek produk, juga memperoleh nilai kepentingan relatif, sehingga dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang atribut apa yang paling dipertimbangkan konsumen dalam memilih sebuah produk. Dan ini merupakan bentuk kuesioner yang telah saya sebar. Bentuk kuesionernya saya buat di Google Form dan ada 8 pertanyaan. Dan untuk penentuan responden ini yaitu untuk yang pertanyaan pertama. Ini merupakan grafiknya. Dan ini ada analisis data dari jawaban dari 30 responden tersebut.
dan saya jadikan satu di dalam SPSS. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama tadi, mengapa memilih komoditas jantung pisang untuk dijadikan abon? Alasan saya untuk memilih jantung pisang sebagai produk yang digunakan untuk abon yaitu karena salah satu bagian dari tanaman pisang yang masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya, hanya dijual di pasar dengan harga yang sangat murah untuk dijadikan sayur atau campuran makan ternak. Bahkan sering dibuang begitu saja. Hal ini karena masyarakat belum mengetahui kandungan gizi yang terdapat pada jantung pisang tersebut. Jantung pisang memiliki manfaat bagi kesehatan, yaitu memperlancar pencernaan, membantu diet, memperlancar peredaran darah, meningkatkan produksi sel darah merah, mencegah penuaan dini, meningkatkan produktivitas ASI, dan mencegah kolesterol. Jantung pisang memiliki banyak kandungan zat-zat alami yang baik untuk kesehatan, seperti protein, karbohidrat, mineral, fosfor, kalsium, vitamin B1, vitamin C, vitamin A, air, kalori, serta kandungan serat yang terdapat pada jantung pisang juga tinggi. Sehingga jantung pisang sering dikatakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Jantung pisang memungkinkan dimanfaatkan sebagai bahan dasar alternatif untuk pembuatan abon karena memiliki warna dan tekstur yang memungkinkan dibuat abon. Harganya pun relatif lebih murah dan mudah didapat. Abon mempunyai umur simpan yang relatif lama karena berbentuk kering. Dengan cara pengolahan yang baik, abon dapat disimpan berbulan-bulan tanpa mengalami banyak penurunan mutu. Pembuatan abon juga merupakan upaya untuk menaikkan nilai ekonomi dari jantung pisang. Dan selanjutnya yaitu atribut yang digunakan pada produk olahan abon dari jantung pisang yaitu ada 5. Yang pertama, rasa, ada rasa pedas dan manis. Yang kedua, warna, ada warna coklat keemasan dan coklat. Yang ketiga, tekstur, ada serat halus dan serat kasar. Yang keempat, harga. Untuk yang 50 gram harganya 10.000 sampai 15.000 dan yang 100 gram harganya 15.000 sampai 20.000. Dan yang kelima yaitu kemasan. Untuk kemasan ada yang bermerek dan tidak bermerek. Selanjutnya, ini hasil dan pembahasan menggunakan analisis konjoin. Yang pertama yaitu hasil analisis validitas dan reliabilitas penelitian konjoin, yaitu hasil analisis korelasi dan signifikansi person R dan kendal tahu. Hasil dari pengolahan data dengan bantuan SPSS terhadap 30 responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Hasil analisis korelasi signifikansi konjoin dapat dilihat pada tabel tersebut. Nilai person R dan kendal tahu menghasilkan angka 0,889 dan 0,852. Korelasi person R menyatakan bahwa korelasi data yang didapat di lapangan tergolong dalam kelompok yang sangat tinggi dan nilai korelasi dari angka kendal tahu juga tergolong dalam kelompok yang sangat tinggi. Sedangkan untuk nilai signifikansi hasil olah data lapangan menghasilkan angka 0,002 dan 0,002. Nilai tersebut di bawah 0,005 sehingga signifikansi diterima karena berada di bawah nilai maksimal yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara estimasi dengan hasil aktual atau ada predictive accuracy yang tinggi pada proses analisis konjoin ini, serta dapat diterima untuk menggambarkan preferensi konsumen terhadap produk olahan abon. Selanjutnya yaitu hasil interpretasi nilai Padward. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan analisis konjoin untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap atribut produk olahan abon menurut responden. Berikut merupakan hasil output data untuk nilai Padward dari atribut dan level atribut preferensi konsumen terhadap atribut produk olahan abon dari jantung pisang. Dari tabel tersebut menunjukkan hasil analisis konjoin untuk konsep atribut pada produk
olahan abon yang diinginkan oleh konsumen. Dari hasil estimasi nilai Padwat dapat diketahui bahwa rasa yang diinginkan oleh konsumen adalah dengan rasa yang manis yang ditunjukkan dengan nilai Padwat sebesar 0,013. Sedangkan dari atribut warna, konsumen menginginkan warna coklat yang ditunjukkan dengan nilai Padwat sebesar 0,029. Tekstur produk yang diinginkan konsumen pada olahan abon adalah dengan tekstur serat halus yang ditunjukkan dengan nilai Padwat sebesar 0,054. Harga yang diinginkan konsumen adalah yang 50 gram dengan harga 10.000 sampai 15.000 ditunjukkan dengan nilai Padwat sebesar 0,037, sedangkan kemasan yang diinginkan konsumen adalah bermerek yang ditunjukkan dengan nilai Padwat sebesar 0,137. Selanjutnya yaitu hasil interpretasi nilai kepentingan relatif. Atribut yang memiliki nilai kepentingan relatif paling tinggi menunjukkan bahwa atribut tersebut paling diperhatikan atau disukai oleh responden. Adapun atribut dengan nilai kepentingan relatif paling rendah menandakan atribut tersebut kurang disukai atau diperhatikan oleh responden. Berikut ini merupakan hasil penghitungan data analisis conjoint yang memberikan nilai kepentingan relatif dari atribut-atribut preferensi pada produk olahan abon dari jantung pisang. Dari tabel tersebut menunjukkan responden lebih menyukai atribut rasa abon. Pilihan rasa pada atribut olahan abon adalah pedas dan manis. Dapat dianalisis bahwa rasa pada produk olahan abon merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsumen pada produk olahan abon dan menentukan abon yang diinginkannya. Dan setelah atribut rasa, responden juga menyukai kemasan. Pilihan kemasan pada atribut olahan abon adalah bermerek dan tidak bermerek. Jadi dapat dianalisis bahwa selain rasa, kemasan juga mempengaruhi konsumen pada produk olahan abon. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Atribut sebuah produk dapat menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah produk. Preferensi konsumen dalam membeli olahan abon dari jantung pisang dipengaruhi oleh beberapa atribut yaitu rasa, warna, tekstur, harga, dan kemasan. Berdasarkan hasil analisis conjoint yang telah dilakukan melalui 30 responden, maka diperoleh preferensi konsumen terhadap produk olahan abon yaitu hal yang paling menentukan pilihan utama konsumen adalah rasa abon dengan rasa yang manis. Berdasarkan informasi pada tabel importance values bahwa atribut yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi adalah rasa dengan nilai kepentingan 29,533 yang kemudian disusul oleh kemasan dengan nilai kepentingan 28,060, harga dengan nilai kepentingan 14,712, tekstur dengan nilai kepentingan 14,27, dan atribut yang terakhir adalah warna dengan nilai kepentingan 13,568. Sedangkan pada tabel correlation diketahui nilai sig dari Persian Air adalah 0,002 yang lebih kecil dari 0,005 dan nilai sig dari Final Tau adalah 0,002 lebih kecil 0,005, yang berarti ketetapan antara penilaian aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimasi telah signifikan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran agar tidak berhenti berinovasi dan menjadikan penelitian abon ini referensi yang membantu pembaca. Dalam penelitian preferensi konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang dengan menggunakan analisis conjoint harus benar-benar dilakukan secara teliti, karena jika tidak teliti maka hasil analisisnya akan tidak keluar atau tidak muncul. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang saya buat, yaitu ada 3 kutipan. Selanjutnya, dan untuk lampiran yang pertama yaitu kita membuat atributnya terlebih dahulu dan kita masukkan ke dalam Excel, dan setelah kita masukkan ke dalam Excel
kita masukkan ke dalam SPSS, dan hasilnya seperti ini, dan kita namai stimulus, dan hasil ini sudah siap untuk dijadikan untuk kuesioner. Dan ini merupakan bentuk kuesioner yang siap untuk kita sebar, dan ini yang sudah terisi oleh beberapa responden. Dan untuk hasil dari responden tersebut kita masukkan ke dalam SPSS untuk kita analisis. Terus setelah kita analisis, maka kita sintak. Dan sintak ini kita harus perhatikan penamaan filenya, dan jika sudah dirasa benar, maka nanti kita run, dan ini merupakan hasil akhir, yaitu output dari sintak tersebut. Cukup sekian presentasi hasil analisis preferensi konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang menggunakan analisis conjoint. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zailatul Lufiah dengan NIM 2103 2110063 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menganalisis preferensi konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang dengan menggunakan analisis conjoint. Yang pertama, kita mengetahui atributnya terlebih dahulu dengan menggunakan Excel. Untuk atributnya yaitu ada 5. Yang pertama rasa, yaitu rasa pedas dan manis. Yang kedua warna, untuk warna yaitu coklat keemasan dan coklat. Yang ketiga tekstur, ada serat halus sama serat kasar. Yang keempat yaitu ada harga. Untuk harga yang pertama 50 gram yaitu 10.000 sampai 15.000. Dan yang kedua 100 gram yaitu 15.000 sampai 20.000. Dan yang terakhir yaitu kemasan, yaitu ada bermerek dan tidak bermerek. Selanjutnya kita pindah ke SPSS. Untuk mengetahui atributnya, kita akan mengklik data, terus orthogonal design, terus generate. Yang pertama, atribut dari abon dari jantung pisang, yaitu rasa. Kemudian yang after labelnya, rasa produk. Kemudian kita add. Yang kedua yaitu warna, outer labelnya yaitu warna. Kemudian kita add. Yang ketiga yaitu tekstur. Kemudian outer labelnya yaitu tekstur produk. Kemudian kita add. Selanjutnya yaitu harga. Outer labelnya yaitu harga produk. Selanjutnya kita add. Dan yang terakhir yaitu kemasan. Outer labelnya yaitu setelah selesai semua kita add, kita klik yang awal, kita klik define. Nah, kemudian yang pertama ini untuk rasa aku buat yang pertama yaitu pedas, dan yang kedua yaitu manis. Setelah selesai semua, kita klik continue. Untuk warna produk, kita klik define values. Yang pertama yaitu coklat keemasan, dan yang kedua yaitu coklat aja. Kalau sudah, kita klik continue. Setelah itu tekstur, kita klik define values. Yang pertama kita buat serat, dan yang kedua kita buat serat. Ya sudah, kita klik continue. Setelah itu harga produk, kita klik define values. Yang pertama untuk harga kita buat 100 gram dengan harga 15.000 sampai 20.000. Kemudian yang pertama ini kita buat 50 gram dengan harga 10.000 sampai 15.000. Sedangkan yang kedua ini kita buat 100 gram dengan harga 15.000 sampai 20.000. Setelah sudah, kita klik continue. Yang terakhir yaitu kemasan produk. Kita klik define values. Yang pertama yaitu
kedua yaitu tidak. Jika sudah selesai semua, maka kita klik create new data file. Kita nyimpennya di file D, kita di nkp2, kita namai langsung kita save. Harus diperhatikan ya karena nanti mencakup ke belakangnya. Jika sudah semua, kita klik OK. Nah, untuk yang tadi kita buka di filenya stimulus UTS baru, kita buka. Ini stimulus yang kita buat tadi dan sudah bisa digunakan untuk kuesioner agar bisa kita kasihkan ke responden untuk memilih. Untuk yang pertama, kita bisa membuat rasanya manis, warna coklat, tekstur serat halus, untuk harga 50 gram, yaitu 10.000 sampai 15.000 dan kemasan tidak bermerek. Begitupun terus sampai ke 8 pertanyaan. Setelah kita menyebarkan kuesioner kepada responden, maka hasil kuesionernya kita tulis terlebih dahulu ke dalam Excel. Ini hasil dari kuesioner yang telah saya buat. Saya membuat respondennya ada 30, sedangkan untuk P-nya sampai 8. Setelah ini, kita akan pindah ke SPSS untuk menyalinnya. Setelah kita buka SPSS, kita pindah ke variable view. Yang pertama, ketik responden, P1 sampai 8, karena pertanyaannya ada 8. Jika sudah desimalnya ini kita ubah menjadi 0 supaya nanti di belakangnya tidak ada angkanya lagi. Cuma angka. Ya sudah, kita pindah ke data view. Setelah itu kita kopas ke Excel. Kita kopas ke SPSS. Kita cek Ctrl V. Nah, sudah jadi. Ini merupakan hasil dari kuesioner yang telah saya buat. Setelah itu, file ini kita simpan terlebih dahulu. Ctrl S. Ini kita kasih nama penilaian. Kita taruh di file D yang lebih dua, lalu penulis baru kita save. Nah, jika hasil dari responden sudah kita tampilkan seperti ini dan tadi sudah kita save juga, setelah itu kita ke sintak, yaitu file new sintak. Nah, untuk sintak ini tuh tadi filenya kita taruh mana, berarti kita tulis di sintak ini. Yang pertama yaitu kita klik conjoin, spasi plan. Nah, habis itu sama dengan tadi kan filenya kan kita taruh di aplikasi yang D. Setelah itu MKP2, setelah itu stimulus UTS baru. Jadi nanti kita kliknya sesuai yang file itu. Nah, sama dengan kita spasi, kita kasih ketik, kita klik D, soalnya tadi kan filenya ada di file D. Setelah itu titik 2, garis miring, NKP2, soal NKP2 tadi kan tulisannya kecil, makanya kita tulis NKP2 kecil. Tulisnya harus sesuai yang ada di file tadi ya. Setelah itu garis miring, itu S baru. Kita cocokkan kembali ya, ini kan NKP2, stimulus UTS baru. Kita cocokkan kembali. Oke, NKP2 stimulus UTS baru, jadi benar.
Lulus UTS baru. Setelah itu yang kedua, garis miring data sama dengan tadi yang penilaian juga saya taruh di D, jadi spasi T, D, kita kasih titik 2, garis miring NKB2, garis miring baru UTS sum, penilaian baru UTS. Kita coba cek lagi. Nah, penilaian UTS baru di MKB2 di D. Kita kembali lagi ke sintak. Penilaian UTS baru ini ternyata kebalik. Penilaian UTS baru. Kita kebalik nanti tidak akan bisa membaca hasilnya. Maka ini harus teliti. Nah, yang ketiga ini garis miring skor sama dengan tadi kan P1 sampai P8, jadinya kita tulis P1 to P8. Nah, setelah itu garis miring subjek sama dengan responden. Selanjutnya yaitu garis miring faktor. Itu ini tadi itu atributnya. Tadi atributnya kan ada, karena juga harus disamakan dengan yang di SPSS tadi. Rasa, warna, dan kemasan. Yang terakhir yaitu print sama dengan all. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita teliti ulang terlebih dahulu, tapi nanti ada yang salah. Nah, jika sudah dirasa benar, maka kita klik run, habis itu all. Nah, ini adalah hasil dari analisis conjoint dari preferensi konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang. Ini yaitu hasil dari analisis conjoint. Yang pertama ada subjek 1 ini responden ke-1, ini responden kedua, dan seterusnya sampai responden ke-30. Soalnya saya tadi membuat responden sampai responden ke-30, jadi nanti subjeknya ada 30, soalnya respondennya ada 30. Ke-13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan yang terakhir 30. Yang bawah sendiri yaitu ada overall statistik, jadi keseluruhan dari responden 30 responden tersebut. Nah, itu tadi hasil dari analisis conjoint dari preferensi konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang. Itu tadi adalah praktek analisis conjoint dari preferensi konsumen terhadap produk olahan abon dari jantung pisang. Semoga bermanfaat, dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.